Selamat bergabung di podcast ke-33 Indo Kiwi Talks. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Kabar baik. Kita Kabar kali baik. ini kedatangan Dinda untuk sharing cerita siapa sih Dinda ini? Ya. Kalau dilihat dari judulnya kan kita taruh sebagai humanitarian storytellers. So interesting itu apa? Yuk kita nanti dengerin obrolan dengan Dinda. Tapi sebelum itu, saya mau share video tentang Dinda. Alright, kita dengerin video dari Dinda. Dinda Veska adalah seorang humanitarian storyteller yang saat ini berada di Christchurch melanjutkan kuliah untuk meraih gelar Master of Strategic Communication. Di tengah kesibukannya belajar, Dinda juga dipercaya sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di New Zealand. Sebelumnya di Indonesia, Dinda bekerja di tanah Papua dan selama 7 tahun bergabung dengan UNICEF sebagai Social Behavior Change Communication Lead dan Donor Content Development. Kuliah di Christchurch telah menambah dan memperkaya wawasannya, terutama dalam beradaptasi dengan budaya yang sangat jauh berbeda. Di waktu luangnya, Dinda gemar olahraga panjat tebing indoor dan menikmati hiking di seputaran South Highland. Yuk kita simak obrolannya di podcast Indo Kiwi Talks. Oke, itu dia. Bagus banget videonya. Apa, Din? Menarik. Bagus banget videonya. Oh, Karena kamunya juga bagus, jadi kita iya. bikinnya juga seru. Materinya juga bagus. Iya. Dinda, mungkin buat teman-teman yang belum baca vlog Dinda, bisa dong cerita. Ini kan judulnya Humanitarian Storyteller ya. Ya, Apa ini lebih jelasnya dan Dinda bisa cerita buat pendengar. makasih Kak Enda, Mbak Tedice untuk kesempatannya sebelumnya. Jadi untuk perkenalan, aku tuh menemukan term itu tahun 2020 waktu udah COVID. Terus waktu itu aku bingung, gue mau jadi apa ya di hidup ini gitu. Terus udah hampir resign. Waktu itu posisinya masih jadi donor content development di UNICEF Indonesia. Terus nggak tahu lagi mau ngapain. Terus akhirnya nyari, aku selalu pengen kerja di konflik country gitu tadinya sebelum pindah ke sini. Tadi pengen kerja sebagai pokoknya pencerita gitu, nyeritain apapun itu yang terjadi sama anak-anak di negara konflik tadinya. Tujuan hidupku cuma itu tadinya. Terus makanya aku menemukanlah istilah humanitarian storyteller itu. Nah terus 2 tahun sebelumnya, tahun 2018, itu mission pertamaku di humanitarian context waktu, kalau Kak Dice sama Kak Enda ingat, ada gempa Palu tahun 2018. Nah itu emergency response pertamaku, dan di situ aku merasa, oh di sini nih aku sebagai perempuan merasa berdaya melakukan sesuatu yang aku suka. Jadi selama kerja di UNICEF dari tahun 2016 aku tuh melakukan hal yang aku suka gitu, yang adalah bercerita, ngambil foto, ngerjain video. Sebenarnya itu humanitarian storyteller dalam konteks ini adalah bercerita tentang cerita-cerita humanitarian, di mana non-profit organization deliver their help untuk warga yang sangat membutuhkan. Terus aku di situ perannya untuk bercerita apa sih dampaknya mereka untuk warga ini, terus gimana sih kehidupannya warga di sini gitu. Nah kebetulan sebelum aku pindah ke tanah Papua, aku kerja sebagai storyteller itu selama berarti 5 tahunan, 5-6 tahunan, keliling Indonesia ke semua daerah-daerah yang ada program UNICEF-nya, termasuk yang paling jauh tuh ke Sumba Timur. Kenapa paling jauh? Karena perjalanan daratnya 8 jam sendiri, itu paling jauh. Wow. Nah, Itu di situ 8 jam. aku, Kalau boleh tahu nih, itu kan jujur saya belum pernah ke Sumba. Itu jalanannya mulus aspal 8 jam kayak kita di sini, atau jalanan yang kalau Masih di berkerikil. Christchurch kan berkelikir? iya, kalau di Christchurch 8 jam tuh udah bisa sampai Invercargill kali ya. Iya. Dalam 8 jam. Iya.
Ya. Itu enggak sih. Itu sebenarnya kayak dari sini ke Timaru, tapi jalanannya Karena rusak, kayak jalanannya gitu deh. rusak, makanya jadi pelan. Oh, oke. Ya, Ya, ya. Itu got it. itu paling jauh. Nah, ya udah ngumpulin semua itu, ngerangkum semua itu, akhirnya aku dalam kontemplasiku saat itu aku menemukan term itu lah. Oh, sebenarnya aku tuh mau jadi humanitarian storyteller dalam hidupku gitu. Ya udah terus berlanjut deh. Jadi eh, apa namanya? Tapi sekarang tujuannya udah nggak lagi ke negara konflik gitu, karena perubahan konsep hidup, jadi format hidup jadi nggak bisa lagi gitu. Oke. Gitu Teh. Ya, it's at natural. Kadang-kadang, pada certain stage of our life kita pengen apa, tapi biasanya nih perubahan terjadi pada saat kita menikah, betul? Betul. Langsung, oh hang on, I need to switch the direction here. So, sekarang apa nih directionnya dari Dinda? Sekarang sebenarnya nah jadi waktu aku pindah ke Papua terus aku ngerjain social behavior change kan di sana. Terus ngelihat lagi-lagi masalah di Indonesia. Ini aku generalize ya. Balik lagi semua ke apa? Ke policy juga, ke perubahan perilaku juga, terutama yang ada di daerah-daerah ya. Nah, terus akhirnya karena strengthku ada di communication, aku mutusin untuk ngambil strategi communication S2 master di University of Canterbury. Nah, tujuannya biar mempermudah jalan hidupku untuk ngambil jenjang karir yang lebih tinggi di UNICEF gitu. Jadi sebenarnya sekarang aku posisinya masih dalam special leave, terus rencana sejauh ini adalah kembali bekerja di UNICEF sebenarnya setelah nyelesain master degree gitu. Kamu Sebenarnya harus pulang rencana ke sejauh ini Indonesia itu. atau bisa bekerja dari sini? Enggak, aku rencananya justru pengen kalau ada rezekinya dan kesempatannya, aku pengennya kerja di UNICEF untuk negara lain gitu, bukan di Indonesia lagi. Karena bukan udah cukup apa ya? Aku pengen explore dulu deh di luar Indonesia, belajar dulu, baru mungkin nanti diterapin ke mau balik sana. lagi. Gitu. Jadi sekarang rencananya berubah sedikit aja. Ya memang sih kadang-kadang kita perlu ya untuk melihat situasi yang berbeda sehingga kita bisa ada komparasi ya. Buat kita deliver sesuatu yang mau kita deliver ke misalnya ke Indonesia tadi. Kalau kita cuma lihat di daerah Indonesia, kita nggak punya komparasinya kan. Kalau misalnya ke negara lain mungkin, let's say negara Southeast Asia yang lain yang notabene hampir mirip kayak kita, kan bisa tahu kelihatan challenge-nya apa sama apa enggak segala macam ya. Oke. Nah, ini sekolah berarti Dinda biaya sendiri ya, bukan beasiswa ya? Betul, kebetulan karena kalau makan beasiswa kan harus balik ya. Ya, itu dia Jadi makanya. aku nggak bisa menjanjikan itu, jadi Untuk ya udah kembali. deh karena ada rezekinya, jadi pakai biaya sendiri aja. Ya, that's okay, that's alright. Terus kenapa pilih UC? Kenapa pilih New Zealand? Sebenarnya alasan utamanya udah pasti karena tadi aku nggak pernah mau kuliah di New Zealand karena jurusan yang aku mau juga nggak ada di sini. Tadi aku mau ngambil Communication for Development di Reading University di UK. Tapi karena COVID segala macam, aku nikah, suamiku udah kerja di sini juga posisinya. Jadi ya udah aku harus bertoleransi kan dengan keadaan. Jadi aku dan ini untuk pertama kalinya aku nggak mikirin ego sendiri, menurutku ya udah deh nggak apa-apa cuma sebentar doang gitu. Jadi aku milih ke New Zealand. Nah sebenarnya di sisi lain karena kemarin waktu COVID kan New Zealand tuh salah satu negara yang berhasil menangani COVID ya. Nah kenapa aku ngambil di New Zealand juga karena aku mau belajar lebih ke social behavior change communication-nya di sini gitu. Akan ada banyak konteks tentang itu menurutku, apalagi post pandemi kan. Jadi udah deh ini win-win gitu. Terus kenapa UC? Karena cuma UC yang punya jurusan strategi communication. Dan waktu itu posisinya aku consult ke beberapa mentor. Aku tadinya mau ngambil Indigenous People Study juga karena konteks Papua kan. Tapi dari beberapa mentorku di UNICEF terutama yang ada di senior management level, mereka bilang nggak usah ngambil yang terlalu niche gitu. Jadi ngambil yang bisa membuka kesempatan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi makanya ngambilnya ke UC.
dan jurusannya Strategic Communication gitu. Ya benar, karena dengan begitu kan kamu punya banyak option ya, nggak mesti satu itu aja. Jadi kayak tadi emang tujuannya kan pengen mencoba di tempat lain. Jadi kalau terlalu fokus di satu bidang, atau bukan bidang, maksudnya di satu niche yang tadi kamu bilang, ya nanti akan limit your option. So ya. Itu tadi apa sih suka dukanya kuliah? Dinda ini sangat aktif loh. Dia selama 17-an kemarin sibuk jadi panitia dan bikin drama. That's why kenapa dramanya keren banget. No wonder. Mister. Oh. Dramanya bagus sekali. Jadi drama nggak apa-apa ya Dinda cerita sedikit. Atau Dinda mau cerita gimana cerita itu? Nggak apa-apa, Tete cuma cerita juga. Jadi nggak, sebenarnya dramanya kemarin tuh jadi ada permintaan dari para senior di sini dan orang tua untuk jadi mereka ada kekhawatiran kok anak-anak kita nggak ngerti sejarah Indonesia, terus satu nggak dilibatin, kedua gimana caranya anak-anak ini bisa dapat konteks tentang Indonesia meskipun cuma di surface level aja deh, yang penting dikenalin dulu gitu. Udah akhirnya ya udah kita bikin drama 17-an deh gitu, ceritanya tentang ya kenapa semangat kemerdekaan tuh apa sih gitu intinya. Terus ya udah ternyata banyak yang minat, terus Alia juga anaknya Tedice ikut kan. Sampai Alia tuh nggak bisa bahasa Indonesia, terus dia jadi bisa nyanyi lagu Sumpah Pemuda Bagi Pemudi-Pemuda itu kan. Tiap hari sampai terharu. Maksudnya kan sangat-sangat ini kan nasionalis. Cucuku bisa menyanyi. Iya, jadi emang kebetulan kenapa maksudnya sebenarnya itu gampang sih, maksudnya menurutku itu hal yang doable karena sebelumnya tahun 2000, sebelum aku join UNICEF, aku tuh ada history juga ngajar anak jalanan di Papua, Jakarta. Ya? Oh, di Jakarta. Di Jakarta selama 1 tahun aku jadi guru di sekolah darurat gitu. Terus tapi beyond that aku juga ngajar di setiap hari Sabtu dan Minggu gitu di Museum Mandiri waktu itu dari Sahabat Anak gitu. Makanya aku cukup percaya diri untuk yuk latihan deh bareng sama anak-anak, ngajar anak-anak kayak gitu. Ya udah terjadilah itu gitu. Dan itu gitu ceritanya sebenarnya. Betul-betul sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya ya sebagai orang tua yang anaknya lahir di sini, comes from the mixed marriage gitu kan, dengan melibatkan anak-anak yang besar di sini notabene itu ya benar-benar seneng banget. So I appreciate you doing that. So thank you. Well done. Sayang kamu miss Endah. Next time ya. Iya. Ada rekamannya enggak? Ada rekamannya enggak? Kayak ada yang ngerekam. Nggak tahu deh. Kayak harusnya ada sih. Nanti ada dicariin. Nanti dicari, nanti Tata share. Gitu. Terus ya karena ya tadi suka dukanya sekolah di sini, di samping kesibukannya sekolah, so Dinda masih mau ikut memberikan kontribusinya kepada warga Indonesia yang ada di Christchurch ya, terutama seperti itu. Nah terus sebenarnya kalau suka duka yang aku highlight banget tuh sebenarnya dari semua negara yang pernah aku kunjungi, kebetulan aku traveling juga kan ke beberapa negara lain agak dalam waktu yang panjang. Yang paling bikin challenge yang paling bikin struggling dan awal-awal apaan sih nih gitu, itu adalah aksen orang Kiwi. Iya, itu kayaknya semua ngalamin itu. Itu setiap pesan, pokoknya nggak ada yang bisa spelling namaku di sini, sampai pokoknya kalau bilang kayak just like Linda with D gitu, udah nggak ada yang bisa spelling Dinda di sini, itu satu. Terus understanding aksen mereka sih terutama gitu, karena kayak kayak sesimpel X jadi X, yes jadi yes, des jadi dis gitu. Itu kan itu yang 6 bulan pertama itu adjusting aku di situ sih. Kalau dukanya ya, kalau sukanya mah banyak karena aku senang hiking, senang outdoor. Terus apalagi ya, sama sebenarnya dukanya tuh karena pindah ke kota kecil sih. Karena aku lahir dan besar di Jakarta, terus pindah ke sini. Jam 6 toko udah tutup, mall udah tutup ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain sih nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu challenging tapi yang kayaknya simple tapi matters gitu. I think itu semua orang Indonesia yang besar, terutama di Iya. kota-kota besar gitu ya, begitu pindah Christchurch, ini kenapa begini ya? Tapi to be honest, Din, Teteh di sini kan udah hampir berapa 18 tahun ya. Kayaknya kalau ke Jakarta, kayaknya Malah kaget ya. malah kaget. Kok bisa ya orang tetap 24 jam aktif kotanya? Bener. Ya Bener. kadang kita kalau pas balik ke Indonesia kayak, ya ampun banyak banget orang ya. Setiap mata kita kemana gitu ya, mesti ada orang gitu kan. Ada orang. Iya benar. Kalau di Mungkin sini nanti kan jarang. shock Di juga sini, aku kalau balik. iya. Jadi kayak reverse culture jadinya ya. Apa? Iya. Benar. Iya benar ya. Reverse culture shock maksudku. Ya. Jadi Ya itulah karena kita udah terbiasa jadi ini. Gitu. iya, Dinda udah berapa tahun ya? 2, 3? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Oh, Ya. Jadi iya, aku iya. 6 bulan arrive early sebelum jadwal kuliah dimulai. Jadi Oke. aku banyak kegiatan juga tuh di situ sebelumnya, camper van, camper vanan sih terutama. Terus apalagi ya, hiking gitu-gitu. Karena di sini emang outdoor activities dikedepankan ya, Iya. lebih mudah. Iya. Surganya orang yang suka outdoor. Iya, karena nggak ada air laut buat diving kan, jadi harus ada coping mekanismenya ya udah yang ada ya deh dilakukan gitu sih. Iya. Kamu senang diving ya? Aku open water scuba diver kebetulan. Jadi karena di Papua nggak ada olahraga lain selain cycling, benar. selain diving, jadi aku diving. Dan di sana tempatnya kan, Yes, orang ngumpulin duit orang pada ke situ bertahun-tahun sana. buat. Ada kucing. Aku ada kucing. Nggak apa-apa. Terus Gitu. Dinda, berarti dengan challenge yang ada gitu ya, adaptasi sampai sekarang ini, apa yang terkesan? Ada hal yang apa yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan sebenarnya, nah jadi kan disertasiku di kampus, ini kan aku udah masuk waktu-waktu disertasi nih, ngerjain research bukan untuk kayak untuk regional council tapi tentang farmers gitu. Jadi aku udah keliling ke beberapa farmers untuk interview mereka gitu. Nah, yang aku surprise adalah ternyata di negara di developed country dan di developing country itu masalah rural area itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Tipikal banget masalah power balance antara pemerintah sama komunitas di rural tuh sama sebenarnya kayak gitu. Itu yang aku gitu. Karena aku pikir aku akan nemuin masalah baru nih di sini, aku akan belajar hal baru gitu. Tapi ternyata mirip lah gitu. Itu satu kalau yang paling itu berkesan menurutku karena kan kita maksudnya orang Indonesia dari negara yang kita tuh lumayan kena kolonialisme trauma juga kan. Jadi kalau misalnya New Zealand tuh negara lebih kaya, pasti semua lebih baik gitu. Nggak juga gitu. Itu yang menurutku ini aku belajar selama 1 tahun ini bahwa satu develop country belum tentu progresif gitu, karena Indonesia kan memang udah progresnya minta ampun ya gitu, meskipun secara ekonomi masih jauh banget gitu. Tapi itu yang di satu sisi aku oke, gue belajar di luar negeri, gue ada pengalaman 1 tahun di sini, tapi aku juga tetap memupuk kebanggaanku untuk Indonesia ternyata, karena nggak jelek amat kok gitu dibandingin sama di sini. Misalnya itu yang salah satu yang berkesan itu sih sebenarnya menurutku, belajar ngelihat perbandingan itu gitu. Terus yang kedua, aku amazed dengan komunitas orang Indonesia di sini sebenarnya dengan dinamikanya. Tapi tapi survive untuk jadi satu komunitas yang saling kan banyak ya komunitasnya, nggak cuma satu gitu. Tapi saat ada acara besar kita tuh survive untuk saling respect dengan each other perspektif gitu. Itu yang aku juga berkesan banget sih selama setahun di sini sebenarnya. Itu juga typical Indonesian situation di negara mana juga community. kan.
Ya, Di kota apa manapun juga ya. di kota manapun, di negara manapun juga hampir sama. Karena ya jujur aja kadang-kadang kan kita juga berkumpul dengan sesama yang kita nyaman kan seperti itu. Tapi ya tadi setuju dengan Dinda yang Dinda bilang, walaupun misalnya banyak beberapa komunitas, tapi ya begitu hari besar, for Flashback-nya instance, ada. masih bisa gabung. So ya itu Dan kayak sesuatu. nggak ada deh karena aku kan ada international students community juga di kampus ya. Terus aku beberapa kali ikut acara-acara dari negaranya mereka juga gitu. Aku juga jadi, oh gini doang nih gitu. Atau kayak, oh kok kecil. Maksudnya dihitung jumlahnya tuh sebenarnya mereka lebih banyak gitu dari negara lain ya, dari ethnicity yang lain. Tapi kalau dibilang acaranya, terus kita tuh bayangin makan-makan orang datang kita bisa ngumpulin uang sebanyak itu gratis, semua orang kontribusi, gotong royong itu tuh Ya, gotong royong. yang nggak terlupakan sih. Ya, ya. Jadi gotong royongnya masih ada lah ya, nilai-nilai itunya ya. Oke. Terus Dinda, senang banget bisa ngobrol sama kamu, tapi ya tadi waktunya ternyata nggak berasa ya. Tapi sebelum berakhir nih, saya share lagi. Bisa lihat? Oh. Oke. Nah ini adalah quote of the day-nya Dinda. Oke, bisa dibacain, Din? Dan kenapa kamu milih quote ini? Ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu film. Lupa lagi judul filmnya. Ya, A woman can always run to the world that she design. Sebenarnya kata-kata aslinya, a child can always run to the world that they design gitu. Tapi ini aku ganti karena sepanjang hidupku aku merasa aku tuh bukan datang dari keluarga yang privilege yang semua bisa aku dapatkan dengan mudah gitu. Bapakku lulusan SD, ibuku lulusan SMA, terus mereka harus nikah karena kenakalan remaja. Jadi nikahnya kecepatan segala macam, jadi belum Pernikahan siap dini. punya anak dan segala macam. Iya, pernikahan dini belum siap punya anak dan segala macam, jadinya cara membesarkanku juga nggak perfect gitu. Jadi seumur hidupku aku selalu kalau aku mau sesuatu aku harus buat itu sendiri, aku harus cari jalan sendiri kayak gitu-gitu. Terus sampai aku bisa, aku sempat pernah nggak naik kelas juga karena bullying segala macam gitu. Tapi semua resiliensi aku itu tuh selalu aku temuin jalannya dengan caraku sendiri dan membuat solusinya sendiri gitu. Jadi aku ngerasa, oh sebenarnya regardless where we are coming from, kalau sebagai perempuan kita tuh bisa berdaya sendiri loh gitu. Kita tuh bisa ngedesain apapun yang kita mau dan mencapai itu gitu. Terus karena dibandingkan dengan hidup ibuku yang melahirkanku, dia lebih susah lagi, dan setiap kali dia mau dapetin sesuatu selalu ada bukan jalan buntu, selalu dikat sama sesuatu yang lain gitu. Nah itu yang aku ngelihat, ternyata selama ini karena dia nggak ngebuat jalannya sendiri juga, dia selalu nyerah di situ menurutku ya. Gitu. Dan ini yang aku jalanin 32 tahun berarti. Sampai aku masuk UNICEF, terus nggak ada kali kalau orang tahu gimana aku dibesarin, aku sekolah di mana. Aku dulunya kuliah di LP3I, yang LP3I gitu kan, bukan kuliah di UI, bukan kuliah di ITB, bukan kuliah di Universitas Negeri. Dulu ada salah satu tanteku bilang, kamu harus kuliah di negeri, itu tiket kemana aja gitu. Sampai aku kerja di mana-mana, aku selalu ngerasa gagal karena aku nggak pernah bisa kuliah di sekolah negeri gitu. Terus tapi ya udah, aku cari jalan sendiri. Aku berhasil masuk di UNICEF, itu aku pakai jalanku sendiri, terus berusaha sendiri. Ya udah, aku ngedesain apapun yang aku mau sendiri, aku dapetin. Jadi menurutku ini yang highlight hidupku lah gitu sampai sekarang. Terus aku bisa kuliah di sini, aku dapat prestasi juga di kampus kayak gitu-gitu. Ya udah, aku cari jalannya sendiri gitu. Jadi aku percaya dari apapun kamu dilahirkan, siapapun orang tua kamu, sebagai perempuan kamu tuh bisa berdaya sendiri. Apalagi dalam konteks Indonesia tuh perempuan selalu banyak lebih banyak cobaannya daripada laki-laki menurutku ya. Mau kuliah. Sama satu lagi, waktu aku minta uang untuk biaya kuliah ke ayahku,
waktu itu aku dari D3 mau ke S1, aku minta dibiayain gitu karena biar fokus lah kuliahnya. Terus dia bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi ntar juga ujung-ujungnya di dapur. Bayangin umurku segini ya, aku masih muda loh gitu. Maksudnya ini tuh aku generasi terbaru gitu, tapi masih dapat celotehan itu dari bapakku sendiri gitu. Ya udah, jadi di situ aku bilang, awas ya, gue buktiin gue bisa biayain kuliah gue sendiri gitu. Jadi ya udah, hidupku selalu begitu, pokoknya ada tantangan ntar yaudah deh gue cari jalan sendiri deh gitu. Makanya muncullah quotes ini di mana-mana gitu. Setiap kali aku aku selalu bilang, aku nggak mau lahir, gede, tumbuh, menikah, punya anak, metong terus selesai tanpa berbuat apa-apa gitu. Makanya ini jadi apa ya? Selalu aku bilang ke teman-teman kalau misalnya mereka, gue nggak tahu lagi nih mau ngapain, masalah gue berat banget gini-gini. Enggak, lo bisa nyari solusi lo sendiri gitu. Itu sih sebenarnya teh cerita di balik quote ini. You know what? Panjang Thank you ya. for sharing. No. Thank you for Yeah. sharing. And I agree with you 100%. Bahwa kadang-kadang orang berpikir, karena saya nggak mendapatkan dari orang tua, I have to give up. No, you know, justru itu harusnya jadi pemacu dan you did it and you prove it. So I'm so proud to know you and then keep up what you doing. Karena ya tadi nggak mudah, seperti yang tadi Dinda bilang, you know, mamahnya Dinda setiap ada apa selalu kekat, akhirnya nyerah. Dan Dinda berhasil menemukan caranya Dinda untuk bisa mendapatkan apa yang memang Dinda mau dalam hidup Dinda, seperti itu. Ya, walaupun misalnya bukan dari lulusan university, tapi Dinda bisa bekerja di UNICEF. Belum tentu yang lulusan university bisa masuk, you know. So, yeah, you should proud on yourself and I'm proud of you. Terima kasih sudah datang ke Kratchet, jadi saya bisa kenal Dinda. And Jadi Dinda, you know what you want and you know how to get it. Jadi ya terima kasih udah sharing itu, karena ya tadi memang betul kadang-kadang apalagi di Indonesia kan beberapa mikir nanti juga jadi belum anak. Benar, walaupun jadi ibu rumah tangga, karena kan kita juga membesarkan anak, kita pun harus pinter kan sebetulnya, ya kan? Ya, biar bisa tahu bagaimana kita memparenting anak-anak kita, seperti itu kan. Oke, alright Dinda, mungkin kita bisa ngobrol lagi next time kalau if you don't mind. Bisa, Kayaknya seperti bisa. banyak banget Kapan yang bisa. aja. Banyak banget ceritanya. Oh iya, Dinda ada blog kan ya? Ya nanti ditaruh di situ blognya Dinda. Terus ya maksudnya kayak kemarin itu kita ngobrol sama Mbak Nuki 2 episode, Mbak Anjung 2 episode. So next time mungkin sama Dinda bisa 2 episode. Bisa. Kita arrange waktu karena kan udah selesai ya, ini udah nggak ada kelas, jadi aku waktunya lebih banyak juga sih. Iya. Sip ya. Oke deh. Ya karena I don't know, but I feel like we can learn a lot from you. Iya. I learn a lot from you guys. Cerita yang di UNICEF juga pasti menarik. Kalau ya if you don't mind to share about that ya. Karena kan mungkin orang juga ada yang mau penasaran kerja di UNICEF kayak apa sih gitu kan. Maksudnya kan ya kan jujur ya, karena nggak banyak orang yang bisa kerja di NGO gitu kan. Rata-rata kan orang persepsinya kerjanya kantoran biasa, you know, private sector. Jarang yang di NGO, yang Teteh kenal paling beberapa orang gitu kan. Dan Dinda adalah salah satunya. So mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Oke. Bisa deh. Alright, terima kasih Dinda. Terima kasih Dinda. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Enda, tadi sampai ketemu lagi. Oke. Dadah. Okay. Bye. Bye.